Businessman Opinion. Mitra bisnis, akhirnya Indonesia mendapatkan tarif 19% untuk barang yang diekspor ke Amerika, turun dari sebelumnya 32%. Setelah Presiden Trump negosiasi langsung dengan Presiden Prabowo. Sebagai gantinya Indonesia janji beli energi 15 miliar dolar, import produk pertanian 4,5 miliar dolar, dan beli 50 pesawat Boeing dari Amerika. Amerika juga akan punya full akses ke pasar dan kekayaan alam Indonesia, serta semua barang Amerika masuk Indonesia bebas dari hambatan tarif dan non-tarif. Apa komentar Anda? Di 633-9160 atau WhatsApp call di 0816-924-924. Aduh, aku ini kayaknya mau muntah darah aja sih dengerin begini. Kesel banget ya. Saya nggak tahu bapak-bapak pejabat itu sebenarnya pintar atau bodoh sih? Saya nggak ngerti. Hitungannya gimana ya mengatakan bahwa ini menguntungkan ya? Sama tadi Pak Luhut bilang ini strategi jangka panjang. Nggak ngerti saya, ini strategi jangka panjang apa? Jelas-jelas kita dirugikan. Bagaimana bisa untung? Kita sudah kena pajak 19%, mereka dibebaskan pajak dan boleh membesarkan kemana saja produknya. Kemudian kita dipaksa lagi membeli barang-barang produk dari Amerika dengan segala macam alasan. Saya nggak ngerti. Bapak-bapak ini pernah belajar negosiasi dari mana? Bisa mengatakan ini berhasil. Saya tidak mengerti. Sungguh benar-benar saya tidak masuk akal saya. Apa? Halo? Iya, Pak Uli. Saya tidak, maksud saya gini Pak Bu Rita. Maksud saya mereka ini pernah sekolah nggak ya? Maksudnya gini, paling tidak mereka punya rasa nasionalisme nggak? Nggak malu nggak ini? Nggak malu nggak? Maksudnya ya jelas-jelas dibodohin Amerika masih juga bangga gitu loh. Oh ini berhasil. Apanya yang berhasil sih? Gimana mengukur berhasilnya? Emangnya Amerika aja yang bisa membeli produk kita, lantas kita mau mengalah seperti itu? Kan bego banget menurut saya. Dari dulu juga saya sudah bilang itu pajak Trump itu nggak usah diapa-apain, biarin aja. Toh kita masih punya bisa pasar yang lain. Kenapa harus ngotot? Lantas dipermalukan seperti ini, mengatakan bangga berhasil. Padahal Trump terbahak-bahak mengatakan kita bodoh banget gitu loh. Iya. Aduh Tuhan, ampunilah. Sudah begitu pejabat-pejabat merasa benar lagi, dibenarkan lagi. Bahkan yang Pak Luhut yang barusan beritanya mengatakan strategi jangka panjang, aduh menyedihkan banget. Saya nggak ngerti ya, apa kita sudah begitu tidak punya rasa bangga pada negara ini ya, rasa tidak memiliki lagi ya, merasa kita ini layak diperlakukan seperti itu. Di satu sisi negara lain, Cina dengan berani melawan. Eropa juga, Uni Eropa juga sudah mengatakan kita akan balas. Ini kita, aduh kasihan dipermalukan seperti ini. Kita bukan bangsa kecil. Dan kita menerima. Aduh Tuhan, sedih banget sih punya pejabat-pejabat seperti ini. Benar-benar sedih banget punya pejabat seperti ini. Saya nggak ngerti mereka sekolah dulu itu belajar matematika dari mana? Yang seperti ini dikatakan untung. Itu dari mana matematikanya? Nggak ngerti saya. Dulu perselisihan sekolah gimana dikatakan benar kalau berjelas-jelas aduh parah banget. Saya nggak bisa ngomong lagi Bu Anita. Terima kasih dah. Tuh enak betul Mbak ya. Amerika masuk mau ya Mbak. Kita disuruh belanja, ibaratnya barter kayak gitu. Sedangkan kita di dalam negeri kita dikenakan pajak setinggi-tingginya orang mereka. Jadi perhitungannya kembali lagi, waduh, bingung kita sebagai rakyat ini. Kemana Menteri Keuangan kita? Cuma pertanyaan saya itu aja nih Mbak. Menteri Keuangan kita kenapa diam? Kan ada Menteri Keuangan, ada Bappenasnya, ahli ekonomi kita banyak, pakar ekonomi kita banyak. Dari mana hitung-hitungannya? Jadi jangan bangga dibilang 19 kita hebat. Nggak bisa bicara Mbak. Kita mau jadi apa ini, kita ibaratnya kita jual diri, kasar bicara Mbak. Gitu saja, makasih. Assalamualaikum.
pejabat-pejabat itu perlu dileskan matematik gitu. Kayaknya mapnya jongkok gitu. Kemudian juga saya dulu pernah mendengar di Pas FM juga pernah dibahas ya mengenai tarif itu nggak usah bikin deal juga, sebetulnya kita nggak rugi banyak karena ekspor kita sedikit gitu. Kenapa bikin deal yang seperti itu merugikan kita? Mungkin sebelum mengambil keputusan harusnya pemerintah harus diskusi dulu dengan DPR gitu, supaya mengambil keputusan yang bijaksana. Itu pidato Trump aja bilang gini, kita beruntung karena di Indonesia itu ada 280 juta untuk pasar kita gitu. Kan berarti sana merasa menang banget gitu. Kita yang dirugikan, tapi kenapa pejabat-pejabat itu masih bilang menguntungkan? Itu kan matematiknya jongkok. Ya Mbak, saya bersedih loh Mbak, berduka cita loh Mbak atas kepintaran pejabat kita dalam bernegosiasi. Kita kehilangan uang 100, hilang lagi jadi 1000, kan kasihan sekali Mbak. Iya. Banyak yang hilang Mbak. Mau ngomong apa ya, omon-omon, nggak bisa omon-omon ini. Nggak tahu, ini katanya papinya dulu begawan ekonomi ya di zaman Soeharto ya. Tapi kok idiot begini ya, nggak punya sempoa atau kalkulator gitu. Terus menteri-menterinya seperti sibuk cari-cari pajak UMKM, pajak untuk deposito 1 miliar, pajak untuk ini. Jadi sepertinya hukumnya tajam ke rakyat, tumpul ke Trump gitu. Saya kira kalau di Jepang sih pemimpin gagal begini udah harakiri ya, bukannya ketawa ketiwi. Jadi dalam hal ini sudah waktunya saya rasa nih untuk revolusi. Terima kasih. Baik. Jadi kalau menurut Ibu tuh ya sedikit pencerahan ya, setidaknya ya kita ini yang nggak begitu paham jadi sedikit paham bahwa meskipun tarifnya sebesar itu, tapi selama negara lain sama atau lebih tinggi sedikit ya tidak apa-apa. Memang sih ya pengertiannya sih benar juga, yang penting jangan di bawahnya kan. Tapi kalau dilihat, ingat nggak waktu dia ini Pak Prabowo berpidato lah istilahnya waktu kampanye, kan dia kan selalu menggaung-gaungkan kebocoran anggaran gitu kan. Terus dia bilang kita harus jaga kekayaan alam kita ya. Kekayaan alam kita, sumber daya alam kita adalah untuk rakyat Indonesia, tidak boleh ada asing gitu kan, seperti itu kan. Jadi ya itu kembali kita jadi prihatin, miris dan ironis ya dengarnya. Sekarang sepertinya sumber daya alam kita tuh dibuka sebebas-bebasnya untuk mereka ambil ya kita mana tahu ya nanti seberapa besar pengaruhnya, tapi di sisi kita ya pasti kita pikirnya kan sudah wah ini istilahnya kayak orang bertamu gitulah ya Nanto ya, orang bertamu terus masuk ke rumah kita ambil semuanya diobrak-abrik. Oh iya betul. Ya maklum lah, ini kan versi ibu ya, mak-mak rempong gitu loh. Jadi pola pikirnya sederhana aja. Nah, untuk beberapa dari kita-kita ini yang mau jujur-jujuran ya, bukannya apa-apa ya. Aduh, pemerintah kita tuh sudah sedikit menipu kita, kok ya kita masih mau jujur-jujur, nggak usah lah ya nggak. Mereka tipu ya kita tipu juga gitu loh, sama-sama ya enggak. Dan anjuran ibu tuh makanya masuklah ke politik ya kalau mau negara supaya berubah ke arah yang lebih baik.
masuk ke politik, anak cucu kita ajarkan politik gitu loh. Jadi kan kita tahu selama ini kan politik itu identik dengan kotor dan busuk. Semoga orang-orang baik tuh masuk ke politik jadi bersih dan sehat. Berita gembira apa berita sedih ya? Ini negosiasi apa penindasan? Itu apanya yang menggembirakan buat kita? Itu saya lihat di televisi itu. Happy sekali kayaknya pejabat itu mau membanggakan kepada rakyatnya ya. Bangga. Nego membuat dari 32% jadi 17%. Tapi sayangnya berhenti di situ ya. Kalau Bas FM ngomong ini semua ternyata ada embel-embelnya kasih 17 itu. Waduh menjadi sekali gitu ya. Ya kedua, yang mengiyakan itu juga itu berarti bukan nego. Itu penindasan. Itu Amerika dalam ini di ya komandoin oleh namanya Trump penindasan terhadap kita. Itu coba itu memberi akses, kalau benar nih ya Pas FM katakan ya, itu memberi akses ke kekayaan alam sepenuhnya. Kan keterlaluan, gila benar itu. 10 freeport di Indonesia. Ya, nggak cukup satu freeport kuras gitu kan. Mau ada 10 freeport. Itu Trump bikin di apa tuh? Yang sedang Ukraina ya. Itu Trump bikin kan? Trump kasih pinjaman ya, itu senjata-senjata itu sampai sudah nggak bisa balik. Trump bilang apa? 50% tambang you harus serahkan kepada saya. Kalau nggak saya nggak bantu lagi. Diserahin tuh sama Zelensky itu presidennya. Lah kan nggak benar. Motifnya udah sangat nggak benar. Mau ngambil kekayaan-kekayaan orang ya di bagian negara itu udah niatnya udah sangat nggak benar. Itu saya bilang penindasan. Dan ini nggak boleh terjadi. Menurut saya ini DPR harus turun tangan. Evaluasi kebijakan presiden ini. Apa perlu diimpeach? Apa perlu diimpeach? Saya pemilih Pak Prabowo. Saya berjuang keras itu. Kepada siapa juga saya ngomong dulu. Tapi ya mohon maaf ya. Kalau kebijakannya kayak begini, ya saya juga ikut mengkritik. Walaupun saya pendukungnya, gitu ya. Itu benar-benar kita nggak perlu. Itu bukan kalau benar ya. Nego itu 00. Bukan 17. Kita masih dikenain 17%, coba. Masih dikenain 17% untuk jual ke sana. Kemudian dia memaksa kita beli minyak. Asal tahu minyak Amerika itu kualitasnya memang tinggi. Apa-apa kita mampu beli, tapi sekarang kita dipaksa beli. Kita beli dari Arab lebih murah untuk bikin bensin kita. Sekarang kita dipaksa beli. Saya nggak tahu tuh pemerintah mau subsidi, mau jual tetap sama, subsidi lebih besar atau mau jual lebih mahal. Itu beli minyak dari Amerika, itu kan? Kayak lagi kalau Pas FM ini ngomong benar, gitu kan? Kekayaan alam, Trump tahu tuh tembaga kita, dia bilang tuh kualitasnya bagus kan, iya itu dia pengen ambil ya. Kemudian yang kedua, fairness-nya ini keadilan terhadap, kan masuk ke sini 0, harus masuknya 0 untuk rakyat Indonesia, kita happy, benar nggak? Kehilangan income tuh pemerintah, kehilangan pajak kan, dari pajak impor kehilangan kan pemerintah. Saya nggak tahu pemerintah duit bagaimana, nanti pajak yang lain timbul. Kita ke Indonesia enak gitu, menikmati barang lebih murah kan. Tapi tidak berpikir sesempit itu ya. Uang kita kalau barang murah, uang kita terkuras ke sana beli barang dolar kita, makin terseok tuh rupiah, makin banyak orang beli itu iPhone, makin banyak uang kita rupiah dikonversi menjadi dolar gitu ya. Jadi di satu sisi kita lihat enak gitu, dan sisi hancur tuh kita, uangnya kita mata uangnya. Nah terus saya bilang tadi fairness itu, bagaimana dengan merek lain yang bilang begini, Anda dia biar masuk bangun pabrik di sini. Maaf kalau saya sebut merek Samsung. Bangun pabrik di sini. Nah, kucuk-kucuk nih ya, iPhone nggak usah bangun pabrik. Dapat 0 lagi. Iya. Jadi kebijakan kita buat sekilas mau segitu tanpa pikir jauh. Gimana keadilan dengan yang lain itu? Terus gimana kalau negara yang lain datang ke kita nego kayak begitulah? Ya kan? Ya saya kasih you 5%, tapi saya minta begini-begini. Sebenarnya yang Trump lakukan ini semua tuh. Kalau kita mau ikutin konsisten dengan WTO, namanya ada WTO itu, tidak ada lagi hambatan-hambatan tarif yang boleh-boleh kayak, dan Trump bikin itu melawan WTO. Dan WTO yang saya lihat di sini, bubarkan saja. Setiap negara sudah melakukan perang-perang tarif kayak gitu, WTO di mana giginya itu nggak ada, itu macam ompong gitu. Itu bayar iuran tuh bubarkan saja itu organisasi dunia itu. Seharusnya kalau kita konsisten dengan itu tidak ada hambatan tarif itu. Semua harus dibuka, 0 semua, sama-sama 0. Kalau Trump bilang defisit 17 itu karena defisit, dah bodohnya dia aja, ya kan? Kenapa you beli barang gua? Ya nggak usah beli barang Indonesia dong. You rasa Indonesia beli dari you lebih kurang kan you beli?
Lah you nggak beli dari kita, gitu. Cuma cari aja tempat lain, gitu kan. Nah, tetap tidak beli kan, walaupun defisit kan. Kalau untuk negosiasi RI1 ini kan kalau tidak salah itu by phone, ya kan. Nah kalau negosiasi by phone itu kan kesannya under pressure ya, apalagi kan angka Donald Duck ini memang ya tanda kutip ya, ya. Jadi saya nggak tahu lah, itu memang perlu psikolog psikiater saya rasa ya. Angka Donald Duck itu, ya memang kalau secara nasionalisme ya, memang dia angka Donald Duck ini memang nasionalisme tinggi, dia proteksi negaranya sedemikian rupa. Tapi secara pebisnis ini dia, saya yakin dan percaya ini bisnis yang dia punya ini bisnis kotor, betul ya. Alasan apapun untuk membela negaranya, it's okay ya, semua seharusnya nih ya, buat catatan ini pejabat yang dibayar dari sedekah pajak rakyat ya, apalagi di eksekutif legislatif itu seharusnya itu berjuang seperti angka Donald Duck ini ya. Jadi ini yang kurang, saya sayangkan ya, RI1 ini sebetulnya seorang militer ya, tapi sama Donald Bebek kok kalah gitu loh di under pressure gini ya. Saya bingung ya ini. Kalau win-win saya sepakat dengan Bapak sebelumnya 0-0 ya. Saya appreciate kemarin Brunei kita 8-0 ya, Bung Anto ya. Tapi kali ini kita kalah telak memang. Iya kan? Kalau secara hitungan bola ini ya, 19-0 itu bukan win-win. Apalagi masih ada ketentuan syarat dan berlaku. Itu ada 6 poin, saya geleng-geleng loh. Ya toh, ini bisnis kotor ya. Ini pengusaha, aduh ya ampun, saya nggak bingung. Satu itu kita dipaksa beli loh, ya kan? Dibeli, oke lah. Kalau migas itu kan kita sebetulnya untuk oil dan gas kan memang pasar-pasarnya Timur Tengah juga ada ya. Kenapa mesti harus ke Amerika? Lalu pangan 4,5 miliar ya, itu poin yang kedua. Itu kalau untuk gandum it's okay, mungkin belum tumbuh ya Bung Anto di negara kita. Tapi untuk kedelai dan jagung, ya kan, kita kan sekarang sudah bisa swasembada beras ke Malaysia ya, bahkan jagung. Sepertinya kalau untuk kedelai dan jagung kita bisa lah bertahan. Ini putra begawan, saya sayangkan sekali ya. Sebenarnya saya juga pilih RI1 ini karena kan backgroundnya militer, harusnya tegas ya. Ini jangan mau digencet seorang Donald Duck ini bisa ini gitu loh. Saya bingung ya. Jadi bagaimana kita bisa berdaulat pangan, lalu juga berdikari ya secara ekonomi dan kebudayaan gitu ya. Kalau jagung sama kedelai saja masih harus ambil dari Amerika ya. Nah itu catatannya. Yang ketiga kan ini syarat ketentuan berlakunya banyak banget ya Bung Anto. Oke lah kalau Boeing 777 ya, memang kita akui lah untuk buat pesawat ya, untuk buat roda 4 aja mungkin masih jauh ya, dari panggang, apalagi buat pesawat ya. It's okay lah, tapi juga perlu dipertimbangkan juga ya, itu 50 pesawat loh Bung Anto ya, 50 pesawat gitu. Kita defisit, katanya defisit ya BUMN kita ya kalau memang mau memajukan. Tapi kalau untuk pesawat saya masih ada toleransi karena memang kita harus fair, kita belum bisa buat ya. Terus catatan yang terakhir, yang selanjutnya itu kalau ada barang transit ya Bung Anto ya, kalau nggak salah ya, dari negara mana itu tetap dikenakan pajaknya berlipat, bukan 19%. Jadi ini memang gaya penjajahan zaman now ya, kolonial. Jadi saya bingung ya, ini sebetulnya basicnya sama-sama mantan pengusaha juga kan ya, gitulah. Tapi memang Donald Duck ini saya geleng-geleng ya, memang ya dulu mungkin ya operasional bisnisnya memang udah kotor dari awal ini, karena memang dia bisa tekan sedemikian rupa nih. Jadi begini Bung Anto, ini kan masih ada di bulan September dan Oktober nanti ya, deal lainnya kan. Ya ini kan ya, ini kan masih 90 hari sampai Agustus. Jadi coba
coba jadi saya bingung ya, kemarin tuh tim untuk negosiasi ya Menteri Perdagangan, Menteri Ekonomi, memang benar saya sepakat tuh. Kalau yang mesti nawar nih mesti emak-emak nih yang jaga di pasar. Iya tuh Bung Anto, saya sepakat tadi sore tuh saya geli tuh. Ya, jadi nggak perlu lah ini background militer atau emak-emak yang biasa nawar di pasar itu benar itu. Yang nawar cabai ya, itu bisa ditekan sedemikian rupa. Jadi untuk apa ya tim untuk negosiasi ke sana begitu ya, kalau hasilnya begini saya juga ya ampun saya nggak habis pikir ya. Tapi ini masih bisa kok, kan kita berjanji kan berjanji untuk beli ACB ABC sampai poin 6 ya, berjanji kan boleh ingkar juga kan kalau memang nggak memang tidak menguntungkan gitu ya. Jadi kalau next time-nya ini masih kan nego masih berjalan September Oktober katanya ya temui langsung aja. Kalau by phone mungkin ya ditekan. Kita kan non blok ya Bung Anto ya, negara non blok ya. Nah kita kan juga masuk BRICS, kenapa nggak diversifikasi market gitu loh? Apakah market yang padat karya itu yang sepatu ya toh, alas kaki, garment itu hanya satu market saja? Kita bisa diversifikasi market. Jadi belibet saya, ya kan? Kalau iya. Iya, kita masuk kita kan memang penganut non blok ya, bebas aktif ya, kita bisa bersinergi dengan banyak negara, tidak hanya US saja gitu. Sedangkan di BRICS itu potensi pasarnya kan bisa lebih dari US ya Bung Anto ya, dengan Rusia yang sedemikian luas negaranya ya, negara paling luas, lalu juga ada Tiongkok, India begitu. Kita nggak kekurangan market kok kalau misalnya hanya alas kaki dan lain-lain gitu loh. Saya kadang bingung ini saya nggak tahu under pressure-nya, tapi kan ini baru by phone ya katanya ya, bukan ini ya. Jadi perlu dievaluasi, ditinjau ya. Ini putra begawan ekonomi loh, karena saya waktu itu sempat diminta buat ininya juga ya, waktu acara ada acara waktu itu diundang buat. Saya jadi kok agak aduh ya ampun Tuhan, ini kok sampai seorang militer harusnya bisa ini ya tegas. Makanya dibilang alot, karena yang kita hadapi ini bukan negarawan ya. Maksudnya tapi angka Donald Duck ini ya kalau saya bilang ya memang pahlawan di negaranya, karena dia berjuang mati-matian ya sampai alot begitu. Ya kita perlu nih, kita yang baiknya kita contoh harusnya ya, semua negarawan di negara kita bisa jadi contoh memperjuangkan ini mati-matian kepentingan kita. Kalau hanya hanya 19% ya, ikuti aja gitu loh Bung Anto. Jadi nanti toh banyak market kok, saya percaya, nggak hanya US gitu loh. Saya ngambil perspektif yang berbeda. Kalau perspektif biasa mungkin semua tahulah ya nggak, hadapan sama Donald Trump. Gini loh Mas Anto, harga Boeing berapa sih Mas? 5,4 triliun lah harga satu unit. 50 berarti sekitar 270 triliun ya. Nggak tahu mekanismenya lewat Danantara kan nanti, karena kan kemarin Danantara terbukti injek ya 6 triliun. Betul nggak? Iya. Saya nggak tahu mekanismenya gimana. Tapi yang jadi pertanyaan saya, dapat fee 0,01% dari 270 triliun itu sekitar 27 miliar. Itu kalau 0,01 Mas Anto. Ya, fee-nya aja udah kenyang ya Mas Anto ya. Saya nggak mau ngomongin lah itu yang redaksional. Terus kita buka sumber daya alam. Amerika ngambil minyak dari kita, terus dikirim ke Amerika, terus jual balik ke Indonesia. Cakep nggak Mas Anto? Iya. Kan selama ini terjadi kurang lebih seperti itu. Kita jual yang terbaik, kita ambil dari Arab yang jelek. Sekarang kita balik, Amerika ngambil lagi dari Amerika, barangnya barang kita juga. Terakhir, bagaimana cara menutup potensi kehilangan PPN bea masuk dari Amerika? Udah dipikirin itu sama pemerintah, sama Bu Sri. Apa Mas Anto? Apa tuh? Cukai natrium. Makan asin aja sekarang akan kena cukai. Natrium. Garam. Iya. Cukai natrium, coba dicari tahu. NaCl kan garam. Jadi enggak,
asin. Oh, asin. Cukai asin. Cukai asin. Nanti kan ada cukai plastik, cukai asin nanti sebentar lagi juga akan kena. Saya kalau nggak salah 2026. Jadi udah diperhitungkan dengan matang. Selamat datang. Ya. Ya, agak bingung sih ya. Kalau misalnya dikenain 30 lebih ya, kan kita kan ada ekspor kayak itu kan kita ada bikin itu Nike, Adidas di sini gitu loh. Karena itu kita ada sawit juga. Kalau misalnya naik segitu, kemungkinan produsennya itu mungkin cari negara yang tarifnya lebih rendah, karena kan mereka biasa pindah-pindah gitu kalau yang dikenain gitu kan. Kalau yang pengusaha sawit ya dia lebih susah jual lagi. Cuman gini, masalahnya nggak seimbangnya gini, dia menetapkan kita harus beli ya, tapi kita punya barang belum tentu harus dibeli dia gitu loh. Tergantung konsumen di situ gitu kan, dia milih-milih. Misalnya kalau dia mau beli barang kita ya beli, kalau misalnya ada yang lebih murah ya dia cari barang lain gitu kan. Nah, nggak adilnya di situ, kecuali misalnya kita punya juga kamu harus beli loh, dia nggak janji gitu, istilahnya gitu. Lu jual aja, tapi kan kalau ada yang beli ada yang nggak beli tergantung mereka kan, konsumen mereka gitu. Dan kalau buat Garuda katanya sebelum ini mau beli ya, udah rugi terus kenapa beli gitu loh. Masa mau disuntik lagi gitu kalau menurut saya. Sekarang kan udah ada banyak AI gitu ya, yang gratisan juga. Kita bisa tanya untuk Garuda itu sebaiknya beli lagi atau enggak gitu. Pasti mereka jawabnya enggak. Jadi maksud saya gimana ya, terlalu banyak ketidakadilannya mungkin, dan sebagian banyak yang marah karena ya ucapan Trump itu ya seakan-akan meremehkan kita gitu loh. Menurut saya gitu. Tapi kalau misalnya kita ngelawan, nah itu industri-industri yang tadi tuh sepatu, tekstil gitu, ya dia orang yang kena. Dan saya rasa sih kalau misalnya 19% pun belum tentu bisa terjadi penurunan pembelian. Kalau harga naik biasanya turun pembeliannya. Jadi ya nggak bagus juga sih. Ini kabar bahagia buat rakyat Indonesia yang sekitar 52% memilih pemimpinnya. Ya, ini negara seolah-olah dianggap autopilot dan pilotnya itu ugal-ugalan, ya. Nah, hari ini kita melihat bahwa pilotnya mengkonfirmasi hasil negosiasi dan akhirnya bisa membuahkan hasil yang berbahagia apa? Wah, rakyat Indonesia itu bisa membeli produk Amerika itu dengan harga diskon. Contoh misalnya mobil Ford ya, buatan Amerika, selama ini kan dikenain sekitar 50% pajaknya. Apakah nanti bisa turun harganya? Nah, ya, atau produk-produk Amerika yang lain. Ya, nah itu. Tetapi kembali lagi, apakah rakyat Indonesia sanggup untuk membeli produk-produk Amerika? Lebih baik mobil Jepang daripada mobil Amerika, ya, yang spare part-nya lebih murah dan lain sebagainya, ya. Nah, yang kedua adalah untuk produk Boeing, pesawat. Sudah kita ketahui begitu banyak kejadian pesawat Boeing ini sedang ada masalah. Pintunya terbuka, kemudian copot, dan lain sebagainya, sayapnya dan lain sebagainya. Begitu banyak kejadian, semuanya terlibat adalah pesawat Boeing, ya. Nah, kenapa kita langsung seperti dicucuk hidungnya untuk dipaksa beli? Nah, di sisi lain, Garuda masih defisit 1 triliun lebih. Ya, itu sangat berbanding terbalik dengan Singapore Airlines yang penghasilannya itu sampai 8 triliun lebih keuntungannya, dan semua dapat bonus dari pramugari dan pilot, semuanya itu dapat bonus sampai sekitar berapa kali lipat dah. Nah, kita melihat ironis sekali, Garuda yang sudah tekor 1 triliun lebih dipaksa untuk beli, ya. Nah, kinerja sudah
member dipaksa untuk beli. Sedangkan pejabat kita memeras rakyat kita sendiri. Ya, pajak kurang, pendapatan sudah kurang. Sekarang saya tambahkan dengan e-commerce harus ada kutipan pajak dan lain sebagainya. Pedal, olahraga apa segala semuanya itu nanti dikenain pajak. Sedangkan ya maaf, itu yang hasil negosiasi dengan orang Amerika itu semuanya bebas pajak. 0% silakan. Wow, kabar gembira. Benar-benar. Iya, apakah di dalamnya itu terselip banyak apel Washington, ya? Apel Washington, US dollar yang fee-nya buat mereka, maaf, ya. Nah, itulah dia. Makanya pejabat-pejabat yang memeras dan mengucurkan darah dari rakyatnya sendiri, menghisap sebagai tengkulak. Benar-benar ironis dan sangat sungguh miris, ya. Hati nurani dari pejabat-pejabat kita itu sudah buta dan sudah benar-benar sudah mati. Ya, makasih. Kebetulan saya adalah pelaku ekspor ke US. Jadi saya yang hands on langsung untuk masalah tarif ini. Jadi saya coba jelasin ke para pendengar sekalian, karena ini ada dua sisi mata uang sebenarnya. Kalau kami dari sisi pelaku ekspor yang pasarnya boleh dibilang 85% itu ke US. Itu sangat berita tarif yang kemarin itu sangat devastating banget. Itu sejak, kalau Bapak Ibu tahu, sejak pengumuman tarif yang pertama kali reciprocal rate ini, jadi intinya kan gini, intinya si Trump ini dia kan mau mengurangi defisit, ya kan, dia basically belanja lebih banyak daripada produsen negara dia mengekspor ke negara lain. Jadi dia tekor basically, Bapak Ibu. Jadi harus dimengerti dulu latar belakangnya kenapa Trump mengenakan tarif ini, karena dia pengen turunin defisit negaranya dia, which is ya fair-fair aja sih, karena memang defisit negaranya cukup gede dan dia utangnya juga gede. Jadi itu latar belakangnya. Nah, dia mengenakan tarif ini basically begitu dia pertama kali ngumuman tarif ini, itu order itu drop significantly, drop, langsung stop semuanya stop, tidak ada pergerakan apa-apa. Begitu Trump mengumumkan 90 hari pause, itu baru mulai mengalir lagi ordernya, tapi juga nggak banyak. Dan Bapak Ibu kalau mau tahu, itu dari tanggal 2 April sampai sekarang itu practically, saya yakin semua pabrik juga beginilah, yang terutama yang main ekspornya ke US ya. Itu practically kita sudah mulai out lebih dari 50%. Ya, jadi workforce yang labor yang di factory yang sudah kita lay off itu sudah lebih dari 50%, bahkan sudah mendekati 75% yang sudah kita lay off. Ya, jadi itulah seberapa besar dampaknya kepada pabrik yang yang mainly ekspornya ke US. Kalau yang ekspornya bukan ke US, mereka tenang-tenang aja, nggak ada masalah. Tapi bagi yang ekspor ke US itu big problem bagi kita. Nah sekarang begini, dengan adanya pengumuman 19% ini, apakah kita happy? Yes, kita baru setengah happy. Kenapa Bapak Ibu? Yang terpenting adalah kita bukan memperhatikan 19%-nya, bukan angkanya Bapak Ibu. Yang kita perhatikan adalah kita harus perhatikan di dalam regional ini kompetitor kita semua mendapatkan perlakuan yang sama atau enggak. Kalau salah satu lebih dapat prefer tarif yang lebih rendah, nah itulah bahaya buat kita. Jadi contoh, Vietnam sekarang 20, kita 19, itu hampir mirip Bapak Ibu. Jadi kita secara barang kita masih bisa compete berdua. China saat ini 55% something, ya. Kalau misalkan hipotesa ya, kalau Malaysia misalkan tiba-tiba dapat 5%, nah itu kacau balau Bapak Ibu. Ya. Kalau tiba-tiba India dapat 0%, itu babak belur Bapak Ibu. Itu. Jadi kalau semuanya dapat rata 20%, 21, 19 semuanya rata, itu tidak ada masalah. Kita compete dalam on the level ground. Ya, jadi kita compete fair. Ya, tapi kalau salah satu dapat lebih preferable, tarifnya lebih rendah, nah itu yang bahaya. That's why. Jadi
Dia mau naikin tarif sampai 30 ke, sampai 40 ke, sampai 50 ke, asal semuanya sama rata semua. Misalkan Vietnam dapat 50, Malaysia 50, Indonesia 50, India 50, itu nggak ada masalah Bapak Ibu. Karena siapa? Karena tarif itu yang bayar sebenarnya bukan kita yang bayar, adalah masyarakat US di sana. Customer US yang bayar itu tarif. Karena nggak ada tuh kita bisa makan itu tarif, kita tiba-tiba nggak ada profit, ini kerja nggak mungkin. Jadi it doesn't matter whether it's 40% or 50%, 60%, doesn't matter as long as semuanya dapat rata. Tapi kalau salah satu dapat 0%, India dapat 0, Malaysia dapat 5, kita 19, Vietnam 20, nah kita cilaka Bapak Ibu. Kamboja dapat 7, nah kita cilaka Bapak Ibu. Gitu. Itu dari perspektif pelaku ekspor. Kalau dari perspektif nasionalis saya sebagai bangsa Indonesia, betul ini deal yang jelek banget menurut saya. Itu sangat jelek banget. Deal ini sangat negosiasinya menurut saya nggak jago menurut saya. Kenapa? Kita tuh banyak kartu sebetulnya. Salah satu kartu yang terbesar kita tuh adalah Freeport sebetulnya. Freeport itu yang bisa kita gunakan karena apa? Freeport itu kan sebenarnya kan kita, istilahnya kita lagi menggadaikan emas kita untuk Freeport. Saya masih bingung orang-orang yang masih belum clear sekali bahwa membangga-banggakan bahwa kita dapat mayoritas Freeport. Berkat rejim terdahulu kita mendapatkan 51% mayoritas. Bapak Ibu is no meaning, saya kasih tahu. Why? Karena kita punya royalti itu tetap cuma 1% something berapa untuk gold, gitu, untuk emas kita, untuk copper kita dari Freeport itu cuma berapa persen. Revenue dari Freeport itu istilahnya operating profit dan semuanya itu udah dimakan sama Freeport duluan. Jadi kita cuma kebagian dividennya ya. Basically setahun cuma 1 billion untuk the largest, untuk tambang emas dan tambang emas terbesar, salah satu tambang emas terbesar di dunia loh Bapak Ibu. Jadi janganlah berbangga dengan kita punya mayoritas because kita punya royalty kita, itu kita setahun cuma dapat berapa, di Google aja lah, itu di bawah 1 billion dapatnya. Di Google aja semuanya transparan kok. Kita dan kemudian compare dengan tambang yang sama, scale yang sama dari yang di Amerika Latin. Itu Bapak Ibu bisa compare. Yang mana mereka nggak ada emas, cuma copper doang, dapat revenue-nya berapa? Bandingin sama yang Freeport punya. Jadi itu semua itu sebenarnya itu that's why kemarin itu di extend itu tuh masalah sebetulnya. Kita tuh menggadaikan sebenarnya, cuma banyak orang nggak ngerti karena kan kita pemerintahan kita yang terdahulu kan ya istilahnya kita kan paling jago lah pencitraan lah ya. Jadi dicerahkan seolah-olah kita majority Freeport, itu omong kosong Bapak Ibu. Nanti yang bergerak di bidang tambang semua juga tahu lah. Ini kita cuma ya istilahnya di screen savernya kelihatannya bagus aja, padahal sebenarnya kita juga masih dikadalin saat ini sampai saat ini. Royalty kita cuma 1%. Cek. Jadi satu sisi ya saya sebagai pelaku ekspor saya masih setengah khawatir karena kita masih nunggu India dan Malaysia saat ini. Itu belum keluar tarifnya. Kalau mereka lebih rendah dari kita bawa belur. Kalau dia orang sama 19 sama 19 itu at least masih oke bagi pelaku ekspor ke US. Tapi kalau secara nasionalis saya sebagai bangsa Indonesia, yes, ini negosiasi yang buruk banget dan ini hasilnya tuh jelek sekali menurut saya karena kita buka semua market kita dan kemudian kita dipaksa untuk beli barang dari mereka. Sedangkan Vietnam dapat 20, beda 1% dari kita. Tapi Vietnam tidak perlu beli apa-apa. Vietnam cuma perlu buka marketnya. Market Vietnam cuma berapa puluh juta dibandingkan kita 280 juta. Jadi itu udah nggak imbang menurut saya. Buka saja tidak disuruh beli ya kalau Vietnam ya. Iya, mereka hanya buka, mereka tidak perlu beli gitu loh. Nah, Freeport yang mesti dipakai karena Freeport itu revenue setahun itu kalau nggak salah cuma di bawah 10 billion something. Padahal kalau menurut para expert dan pada analis, Freeport itu revenue-nya itu harus yang aktualnya yang disembunyikan itu sebenarnya sekitar 40 sampai 50 billion per tahun. Jadi kita masih dirampokin siang hari bolong ini dirampok nih, semua orang masih bertepuk tangan bahwa kita majority di Freeport, which is very ironic menurut saya dan sangat ya itu karena orang nggak ngerti gitu loh, karena anyway itu perspektifnya. Semoga semua orang bisa melihat perspektif ini dengan lebih inilah kira-kira ya. Ini jadi gini loh, saya rasa ini sudah dipertimbangkan sama pemerintah. Nanti proposal ini kan yang ajukan pemerintah. Iya. Hanya saja gini,
kalau pemerintah kita memberikan benefit dan tarif 0% ke Amerika, seharusnya kan kita bisa dapat tarif yang lebih rendah dari 19% kalau saya. Seharusnya ya. Jadi ini katanya Pak Prabowo kan lagi nego terus ya untuk minta supaya di bawah 19% ya gitu. Semoga ya bisa terwujud ya gitu. Terus yang kedua pertimbangannya saya lihat ini pemerintah, saya lihat ini nggak terlalu khawatir. Kenapa? Karena produk-produk yang dikenakan 0% dari Amerika ini adalah produk-produk yang dimana Indonesia tidak bisa produksi sendiri. Misalkan pesawat, mobil, handphone, ya kan? Jadi kalau dikenakan tarif 0% ini, harusnya kan harga barang-barang di Indonesia itu harusnya turun ya. Handphone harusnya turun gitu kan gitu. Jadi ini kan istilahnya produk-produk ini mana kita nggak bisa produksi sendiri, ya kan? Tapi saran saya ke Pak Prabowo, jangan jor-joran dulu juga sesuai anggaran. Kalau kita nggak mampu beli misalkan pesawat 50 buah, jangan dipaksakan, kayak gitu ya. Terus kemudian untuk produk energi, produk pertanian, peternakan ya, gitu kan? Seperti pertanian, seperti gandum, jagung, kedelai, kapas, ya kan? Itu saya rasa beda stage sama Amerika. Selama ini Amerika bukan kompetitor kita. Kompetitor kita justru negara-negara tetangga. Kalau negara maju tetangga, Vietnam, Singapura, Malaysia, Thailand, termasuk juga kalau negara maju China ya. Itu kompetitornya sama negara tersebut. Karena Amerika itu dia produksinya yang untuk middle up. Produksinya middle up. Begitupun pada saat kita ekspor ke Amerika, ya kan, yang produk, yang barang-barang kita yang kita ekspor ke Amerika, itu kan untuk golongan menengah ke bawah. Amerika memproduksi, tapi mereka memproduksi kualitasnya premium. Justru di sana kita bersaing dengan negara-negara tetangga. Jadi kalau misalkan seperti Audi bilang, Bu, kalau misalkan 32% kita bertahan gimana, Bu? Saya bilang, kalau kita bertahan otomatis kan harga barang-barang kita di Amerika naik. Apakah produk kita bisa bersaing gitu dengan produk-produk yang ada di sana, bukan dengan Amerika ya kan? Amerika produksinya yang premium dengan negara-negara tetangga kita di sana, ya kan? Kalau kita cari pasar baru boleh-boleh aja, tapi nggak semudah membalikkan telapak tangan. Kenapa? Kalau kita cari ke negara yang misalnya memproduksi barang yang sama dengan kita, mereka belum mau terima, mereka tentu nggak mau terima. Kalau mereka mau terima, pasti mereka minta pajaknya dinaikkan. Berarti harga barang-barang kita di sana lebih mahal. Apakah kita mampu bersaing dengan produk lokal, sementara masyarakat setempat mereka tentunya lebih memilih produk lokal, apalagi kualitasnya lebih bagus misalkannya gitu. Terus makanya gini, Indonesia bisa ya memproduksi kayak gandum apa gitu, kedelai, tapi kan nggak dalam jumlah banyak. Dengan kehadiran misalkan dari impor itu kan memperlengkapi sebenarnya, sebagai pelengkap, ya kan gitu. Sebenarnya menurut saya begini, Indonesia ini kan negara yang kaya akan sumber daya alam. Saran saya ya, seharusnya Indonesia ini jangan terus-terus menjadi suatu pasar pasif. Yang seperti selama ini sebagai pasar pasif bagi negara maju. Iya kan gitu. Indonesia harusnya bisa menjadi mitra dagang yang setara. Iya kan. Dengan cara apa? Hilirisasi. Pemerintahan saat ini harus memiliki komitmen yang kuat terhadap hilirisasi. Indonesia kaya akan sumber daya alam, tapi sumber daya alam terbagi dua, Bung Benny. Mungkin sedikit lagi ya. Ada sumber daya alam yang bisa diperbaharui, ada yang nggak bisa diperbaharui. Kalau bisa diperbaharui, artinya bisa ditanam kembali. Jadi ke pertanian, kayak gitu kan. Tapi kalau nggak bisa diperbaharui seperti tambang, nikel, batu bara dan kawan-kawan, itu nggak bisa diperbaharui. Jangan sampai ini dieksploitasi terus, akhirnya habis dan ini menjadi beban buat generasi berikutnya. Setuju Bu Mada. Iya, jadi ini kita harus kayak gimana Bu, gitu. Udah saatnya Indonesia itu harus memiliki komitmen kuat terhadap hilirisasi. Dengan apa? Membangun teknologi. Membangun teknologi, memproduksi sendiri. Iya kan? Membangun teknologi lah, butuh anggaran besar. Kita juga punya tenaga ahli ya, SDM-nya. Iya kan? Tapi kan jangka panjangnya bagus. Tapi dengan catatan jangan korupsi ya. Gitu. Itu poin pentingnya Bu Mahda. Kan dulu waktu dia bikin daftar tarif ya, Donald Trump bilang begini, banyak negara yang sudah antri untuk jilat pantat saya kan, bisa turunin tarif kan. Nah sekarang habis dia kemarin deal sama Indonesia, dia bilang
puji Pak Prabowo, ya itu jilat juga dong. Yoi. Karena jilat siapa nih? Saling menjilat dong. Yoi. Gawat ya, bisa saling menjilat gitu. Tapi yang dipikirin, yang saya pikir gini, sebenarnya kalau Indonesia mau ambil barang-barang US ya, harusnya yang benar-benar diperlukan, dan memang kalau bisa dealnya deal yang bagus lah gitu kan. Saya nonton podcastnya Marigo ya, itu kan Iran diembargo, tapi Cina bisa beli minyak dari Iran jauh lebih murah daripada kita beli ke. Nah, sekarang ini kita dipaksa beli minyak dari US, ya malah gitu kan, jalannya juga jauh lagi kan, risiko. Nah itu kan sebenarnya kan harusnya bisa dipilih-pilih lah mana yang mau dia beli, mana yang enggak gitu kan. Ya kalau pesawat ya mungkin kita nggak bisa bikin, kalau emang perlu. Tapi kalau minyak kan mungkin bisa dinegosiasi kan. Terus lagi kan kalau yang saya ada yang udah posting Benix ya di grup ya. Benix tuh bilang bahwa Vietnam tuh lebih pintar, dia bisa menjilat Donald Trump dengan apa? Dia quote-unquote menyogok Donald Trump dengan memberikan proyek resort di Vietnam dengan yang besar-besaran untuk pribadinya dia. Nah, Indonesia bisa seperti itu kan. Iya. Temennya Donald Trump tanpa Haritanu Sidibe. Betul, dia udah punya tuh di Sukabumi. Iya, itu harus di blow up atau gimana ya supaya jangan terlalu banyak. Ini kan kayaknya kalau tadi Pak Ten Kahim pagi bilang kita kalahnya 19-0 ya. Kalau bola tuh 19-0 gede banget ya kalahnya. Oke. Satu, selamat. Dapat 19%. Tapi tidak paling rendah toh. Kedua, selamat juga. Om Ber pernah nonton Smackdown nggak Om? Nah, pernah. Nah, babak belur toh. Nah, tapi babak belur tapi juara. Benar. Lu dapat sabuk 19%. Tapi lu kan lu bonyok. Tapi hadiah buat lu itu sebagai juara gua ambil. Ya enggak? Iya kan? Jadi kan hanya menang sabuk tuh, tapi nggak ada duitnya. Jadi sebagai pemenang kedua, yang kalah dapat duitnya. Iya. Yang juara satu, yang dapat sabuk itu hadiahnya nggak boleh diambil, tapi kasih ke yang mengalah gitu loh. Nah, bayangin aja Om BR. Iya. Ya. Kita tidak paling rendah, tapi kita dikerok banyak, ya nggak? Ya nggak. Terus kedua kalau kita beli barang dari luar ini transit ke tempat kita, itu kita kena biaya. Contoh umpamanya tadi ada contoh dari Laos ya, kalau produk dari Laos hingga ke negara kita terus kirim ke Amerika, itu kita kena 40% loh. Nah gimana kita mau ini besok made in ono tetap lewat negara kita pesona tetap kena tinggi juga ya. Oke. Di atas 32%. Nah, kedua nih, ini kan dipaksa beli pesawat, kita kan mengalah. Terus dipaksa lagi beli Oppo. Lama-lama tuh Freeport digedein sahamnya, kita juga mengalah. Waduh. Berarti kan gue juga pikir kapan ya ada pengumuman dari pemerintah lowongan kerja di sini tanpa latar belakang diterima. Jadi gue nggak jualan jamu sukela, tapi jualannya jamu susunya suka Amerika sekarang. Pada kacau ya, kita kan nilai Akong kan nggak jelek dia belum. Daripada Akong harus begini, harus begitu kan kita nggak tahu ke dalam dia punya internet kan, kita nggak tahu kan, benar? Iya benar. Kalau dia hebat ya kita tepuk tangan. Kalau dia kacau ya kita diam aja. Memang dia jadi presiden, Ben ya? Iya benar. Saya punya jiwa kan nggak bisa, harus begini, harus begitu, nggak bisa. Soalnya yang nego-nego kan mana tahu mereka kan ada udang di baik puyung, kita nggak tahu. Iya. Soalnya di Indonesia apapun bisa terjadi, yang penting ada fulus, benar kan? Benar, Kong. Maka saya dengan pantun, saya nggak mau tahu gini. Kalau terlalu panjang aku nggak bisa jalan, mesti dililit dong nggak? Ya jadi saya punya pantun gitu, kalau dia mau hebat ya kita kasih jempol, dia kalau nggak kacau ya kita diamnya aja. Soal dia yang nego, benar nggak? Dia presiden.
Siap. Keluar kantor jalannya macet. Cakep. Lagi macet, enaknya makan ikan. Cakep. Makan ikan, ngambilnya dari kolam Pak Haji. Cakep. Gue baru setengah mikir, gue udah dikasih masuk. Lu sih, biasanya gue kantor kelar. Ini yang problem dia. Berantakan. Maafin Akung. Cuma itu ketemunya. Lu Ben, gue macet-macet masih disuruh mikir mantun. Aduh. Iya. Salam sehat buat semua pendengar. Amin. Menjelang malam ini kita lagi-lagi disuguhkan satu fenomena yang luar biasa dari pemerintahannya Prabowo. Prabowo Gibran. Iya. Mau komentar apa dari pagi? Gue dengerin sampai ini sore. Dari yang agak-agak mendekati pro ya ada 1-2 lah. Tapi kan ini yang masalahnya narasi yang disampaikan ke masyarakat lagi-lagi gue sampaikan itu nyakitin. Seolah mereka kerja udah kayak yang apa, seolah mereka melakukan ini udah kayak yang udah mati-matian gitu ya. Sedih kan. Akhirnya semua dekret. Nah itu yang di Lido tuh bakalan mulain tuh. Itu bukan di Sukabumi bro, masih Kabupaten Bogor. Ya masih Bogor ya? Masih Bogor. Nah itu mulai lagi tuh ntar. Mulai lagi, udah mulai dijarah lagi. Ya siap-siap deh. Banyakin kopi, banyakin jikir. Iya. Terus dada. Iya. Beli beras karungnya bolong. Cakep. Ada skor 19 melawan 0. Masuk Pak SF. Kemarin saya nonton bola Indonesia lawan Brunei itu 8-0. Itu ya menyenangkan tapi tidak membanggakan karena kan lawannya Brunei. Sekarang lebih menyedihkan lagi 19 lawan 0. Yang 19 itu kita, yang 0-nya Amerika. Iya. Nah, ini hari saya lihat di Biomania semua menangis sedih. Itu Pertiwi sedang bersedih hati. Sampai-sampai transistor saya foto tadi, suaranya kecil banget. Itu bersedih tuh Bung Ber. Aduh, bagaimana nih kalau begini caranya? Iya. Katanya macan Asia. Jagoan. Sekarang kan presiden kan seorang pengusaha. Hartanya triliunan, berarti orang udah luar biasa bisnisnya, tapi kelihatan egonya agak ini mengkhawatirkan. Kita lihat aja nanti ke depannya bagaimana. Yang jelas kita semua ikut menangis. Oke. Kulihat Ibu Pertiwi sedang bersedih hati. Gitu Bung ya. Oke, air matanya berlinang memang Pak. Pak Prabowo, siapa sih yang ngasih hak buat Amerika ngambil SDA, Pak? Mau tanya, Pak. Bapak kan pilih sama 58%. Apa yakin itu 48 semuanya itu mewakili suara hati Bapak bahwa sumber daya alamnya boleh dikuras gitu, Pak? Numpang tanya ya, Pak ya. Karena undang-undang bilang itu buat rakyat, Pak, bukan buat Amerika, Pak. Betul nggak, Bro? Iya. Ya kita jujur-jujuran aja. Selama ini sumber daya alamnya udah dimakan sama temen-temennya. Sekarang kok dikasih ke Amerika gitu loh. Itu harta buat rakyat Indonesia, Pak. Buat generasi penerus, Pak. Kedelai diganti sama boksit, sama tembaga, sama emas, Pak. Kedelainya kedelai itu lagi yang MGO lagi. Aduh, ilah Pak, sedih rasanya. Tempe ditukar itu, betul kagak bro? Sedih bro. Iya. Iyalah, yang pakai iPhone juga berapa banyak sih di negara kita yang lebih cinta Android, ya nggak? Benar. Mungkin bener, jangan-jangan pidato Bapak 2030 bakal bubar, Pak. Kalau udah begini, sekarang gue jujur-jujuran deh. Daerah mana yang rela dieksploitasi SDA-nya? Lama-lama mereka juga pinter, Pak. Betul nggak? Iya. Selama ini lari ke kantong mana SDA-nya, jujur-jujuran. Ayo, Pak. Kalau itu daerah bisa berontak, udah keluar ntar niru Timor Leste, Pak. Enggak. Sekarang Timur Leste tuh lebih maju dari NTT sama NTB. Iya.
Betul kakak bro. Nah sekarang Bapak eksploitasi SDA-nya buat pintu Amerika dibuka lebar-lebar. Sakit Pak. Penduduk di situ juga gua yakin sakit. Jadi kalau mereka ntar tiba-tiba mau memisahkan diri, berarti statement Bapak tuh betul. 2030 Indonesia bubar. Betul kakak bro? Aduh. Sesuai sama kampanye Bapak. Kenapa? Sumber daya alamnya dikeruk Pak, dirampok sekarang Pak. Tuh, ayo kita pakai logika aja Pak. Amerika 0%, ya nggak? Lihat cara Bapak pimpin, pilihannya 2 nanti. Kalau nggak sanggup ya mundur lah ya Pak. Gitu ya nggak? Kalau emang mau rakyat kalau keras, SDA-nya dianggap dia nggak setuju, bisa dimaksulin Pak. Bapak nggak bisa semena-mena begini ke SDA kita Pak. Gitu. Jangan-jangan nanti gini, solusinya kan udah deal. Kalau Bapak tiba-tiba diturunin, deal dari awal boleh dong ya. Betul kakak? Jangan Saya sepakat sama Bapak. Jangan diturunin dong. Ahok jadi presiden, Ahok kagak mau katanya. Itu negosiator itu lulus SD nggak sih pertama? Ngerti nggak hitung-hitungan loh? Yang dikatakan untung gimana, yang buntung gimana? Ngerti nggak dia itu? Nggak ngerti. Yang kedua, nasionalis mereka itu negosiatornya Amerika atau Indonesia sih? Ngapain negosiator Indonesia nguntungin Amerika? Bego banget menurut saya. Mohon maaf saya bilang ini jujur, saya marah nih. Kesel banget saya nih. Mana ada negosiator tertawa merasa berhasil dengan cara seperti itu, dengan hasil seperti itu merasa berhasil, tepuk dada. Oh sudah jelas-jelas bego, masih itu pukul dada lagi berhasil. Apa yang berhasil itu? Aduh itu anak SD juga disuruh negosiasi. Kalau model gitu mah berhasil mah bisa mah. Menurut saya benar-benar kesel. Yang kedua itu menurut saya ya perlu dilihat lagi tuh, bener gak itu negosiator untuk Indonesia tuh Amerika sih? Pusing amat. Aduh sedih banget mah. Udah cukup dah Bang, sakit hati. Yuk makasih ya. Sebetulnya saya kecewa ya dengan hasil dari negosiasi. Ya negosiasi tapi kita kayaknya malah kebobolan banyak. Saat ini sebetulnya ya Trump Amerika itu memusuhi seluruh dunia. Jangankan yang jauh, yang nggak deket sama dia, tetangganya dia yang selalu mendukung, Meksiko dan Kanada pun juga dipukul sama dia. Ya teman-temannya dia yang Jepang, Korea, Taiwan, Eropa semua ya dimusuhin sama dia dengan tarif. Sebetulnya saat ini adalah momentum yang tepat untuk mengucilkan Amerika. Momen yang tepat untuk justru ya udah kita nggak usah melibatkan Amerika dalam semua kegiatan terutama bisnis saat ini. Harusnya Indonesia menggalang ya diplomasi dengan negara-negara lain yang merasa sama-sama dirugikan untuk ayo kita ban aja Amerika sekalian. Kalau kita waktu kecil ya ada anak yang bandel, anak yang nyebelin, adalah dia nggak usah ajak main. Gampangnya gitu. Oke, saya dulu waktu masih muda pernah dapat mata kuliah namanya kewiraan. Nah di situ dia katakan Indonesia itu posisinya sangat-sangat strategis, diapit oleh 2 benua dengan 2 samudra. Ya saking seksinya Amerika takut kalau kita itu lebih condong ke arah komunis. Pada saat tahun 60-an ya, Bung Karno itu sangat lantang, go to hell with your aid. Kenapa kok Belanda bisa angkat kaki dari Papua? Karena ditekan. Kalau Amerika tidak menekan Belanda, kami tinggal telepon itu Soviet keluar. Nah, kenapa hal-hal seperti itu kita ya maaf sekali ya, Pak Prabowo tidak mencontek apa yang sudah dilakukan. Kita itu punya kekuatan strategis di situ. Ya kalau waktu itu ada isu Rusia mau menyewa di pulau apa itu namanya, Pulau Biak ya, untuk jadi markas ini kapal perang. Tinggal dia aja diancam. Kalau kalian memang mau main 32 nggak apa-apa, saya tinggal minta Rusia aja setuju, silakan dipakai. Ya yang geger siapa? Eropa, Amerika dan Australia.
Ya, hal-hal seperti itu kenapa tidak digunakan? Ya, kenapa kok kita memberikan semua akses termasuk sampai sumber daya alam ke Amerika? Itu saya nggak tahu kenapa kok seperti itu. Ya, dan kita tahu ya namanya Amerika itu kan, kita nggak mau Amerika, Trump ya. Trump itu besok merah, hari ini merah, besok putih. Beda-beda terus, nggak bisa dipegang. Ya, omongannya itu nggak bisa dipegang. Ya, jadi ya semoga Prabowo pun juga melakukan yang sama terhadap Trump. Ya, nggak usah terlalu diseriusi orang seperti itu. Ya, harusnya dengan kita bergabung dengan BRICS, kita itu memperkuat. Ya, oke, kita dipermasalahkan di Amerika, semua kena. Ya, oke, bagaimana kita mempererat, meningkatkan kerjasama dengan anggota BRICS? Apa aja yang kita ekspor ke Amerika? Oke, kita sedikit demi sedikit kita alihkan ke negara lain. Ya, kalau kita hanya memikirkan yang katanya cuma berapa 10% ya ekspor kita ke Amerika, kita kemudian memberikan cek kosong kepada Amerika untuk mengacak-acak Indonesia, jadinya apa nanti? Ya, saya rasa perlulah ya dipikir ulang. Ya, Trump nggak usah terlalu dianggap serius. Ya, jadi udah tata aja. Kalau bisa ekspor ke negara lain, terutama ke negara BRICS, kita pun juga impor dari BRICS. Ya, harus membeli pesawat berapa? 50 biji. 50 ya. Udahlah itu forget it. Bisa di ini kan, bisa di cancel juga. Ya, saya harap pemerintah mungkin ya mendengarkan banyak masukan dari para ekonom dan masyarakat, ya, sehingga bisa mungkin ya merubah. Ya, saya rasa itu aja. Terima kasih. Ini ya, semua saya dengar, saya tadi dengerin ya dari jam berapa. Rata-rata semua ngomel-ngomelin pemerintah ya. Rata-rata gitu kan. Yang barusan juga kan. Tapi pernah nggak berpikir begini loh? Saya bukan pendukung pemerintah ya, saya orang Indonesia dan saya netral aja gitu. Cuman pernah nggak berpikir begini? Prabowo itu tanda tangan itu, Presiden Prabowo tanda tangan itu ya, surat persetujuan itu dengan maksudnya dengan lega apa dengan terpaksa? Ngerti nggak maksudnya? Kenapa terpaksa? Emang Indonesia punya bargaining power yang kuat? Yang seperti Bapak itu bilang barusan ya, di BRICS saja mau ditekan sama Amerika. Dulu Arab Saudi ya tahun 70-an jual minyak tuh Amerika ngatur karena Arab Saudi lemah. Nah, Indonesia punya kekuatan apa mau ngelawan Amerika gitu loh. Saya percaya Prabowo juga mungkin ya, presiden kita mungkin juga terpaksa karena begini loh, si Trump bisa ngomong begini, lu nggak mau tanda tangan, lu nggak usah jualan sama gua, lu mau jualan sama gua yang 11% berapa sekarang ya, lu tanda tangan. Kalau lu nggak mau tanda tangan, ya udah yang 30% lebih itu. Terus pengusaha Indonesia yang biasanya dapat murah masuk Amerika jadi mahal kan, barangnya nggak laku, mau jual kemana? Nah, itu harus kita pikirin. Semua pada bilang, oh begini ya. Semua pada ngomong. Saya tuh ngomong fair aja gitu ya. Kalau Indonesia seperti Tiongkok, boleh kita beragu. Lo nggak mau jual, nggak apa-apa. Gue juga nggak mau beli barang lo. Kita nggak tahu. Karena gini loh ya, kita kan bukan pemerintah. Ya, Presiden Prabowo juga punya harga diri dong. Sampai ditekan abis-abisan sama Amerika begitu, pasti si Trump juga ngomongnya apa? Kan kita nggak tahu. Gitu loh. Nah, buktinya aja kayak Kanada, Denmark segala macam, sama si Trump juga ditekan. Denmark suruh jual Greenland. Tapi karena itu negara sama-sama kuat ya, jadi nggak bisa ditekan. Tiongkok mau ditekan nggak bisa juga, karena kuat. Kecuali begini, misalnya Indonesia ini dagang sama Timor Leste, ya. Terus Timor Leste bilang begini, gue mau begini-gini. Lu siapa? Gitu loh. Lu belagu-belagu emang lu siapa? Coba ngomong sama Amerika, lu belagu ya giniin dekat-dekat gue. Nggak mau dagang, ya udah terserah. Si Trump bisa ngomong ini ya, nggak apa-apa, gue nggak dagang nggak apa-apa, gue masih banyak orangnya. Jadi begitu, menurut saya ya, kita orang Indonesia ya, mungkin presiden kita tuh terpaksa
Jadi cobalah kalau misalnya komentar, misalnya saya nggak setuju nih Prabowo begini, ya kasih sarannya apa dong yang masuk akal gitu. Amerika tuh bukan negara kecil, negara nomor 1 di dunia loh. Kalau dia misalnya negara kecil, misalnya kayak Filipina, bukan kecil ya, maksudnya nggak setara sama kita. Amerika tuh nggak setara sama kita ranking berapa, dia ranking berapa, gitu loh. Jadi menurut saya tuh tadi komentar pada ngata-ngata, apalagi ada yang kasar ya, goblok lah, apa lah. Saya pikir orang kayak gitu punya hati nggak ya, sebagai orang Indonesia gitu. Mungkin si Prabowo pikir gini, daripada gua nggak dagang ya, untung sedikit nggak apa-apa deh, gitu loh. Karena pemerintah itu kan kalau negosiasi sama-sama pemerintah, yang dicari kan win-win solution, bukan lu win gua loss, bukan. Pasti nyari, ya deh boleh deh lu tekan gitar, gua juga punya begini dong. Oke, terus kita lihat dong itunya, neracanya. Mana yang lebih untung? Mestinya kan seimbang. Ya, kecuali misalnya gini, kejadian udah begini, Amerika masukin barang ke Indonesia misalnya nih $1 miliar, kita cuman bisa dagang ke mereka cuman 20 juta. Nah itu nggak cengli lah gitu, nggak cengli ya, nggak bisa. Tapi kalau dengan cara begini, Amerika masukin 1 miliar, kita juga jual 1 miliar, ya udah dong, nggak ada yang dirugikan. Jadi maksud saya begini ya, yang pada komentar itu silahkan menyalahin pemerintah, silahkan, tapi kasih solusi. Oh, begini loh, Indonesia punya penawaran begini. Nah, Indonesia aja nggak punya penawaran, mau belagu-belagu. Udah kayak si Benix ngomong tuh, lo emang punya apa lo, berani lawan gua? Ngomong kasarnya kan gitu. Oke, baik. Ya. Kayak kamu aja gitu, kamu dagang sama orang ya, orang itu orderannya banyak. Pas FM misalnya nih, nawarin promosi. Orang itu mau masuk gua deh gitu. Pas FM gitu kan, bisa nggak gue dapat waktu yang bagus? Bisa nggak gue waktu ini? Ya orang pas FM pasti mikir dong. Gila ini tawarannya gede begini. Yaudah deh kita ngalah-ngalah dikit deh. Pasti begitu dong. Pemerintah juga pasti begitu. Ya sejahat-jahat pemerintah masih punya hati lah. Gak mungkin lah sampai jual harga diri tuh nggak mungkin. Pasti presiden kita punya ukuran. Ya, jangan kita tuh sebagai orang Indonesia tuh maki-maki pemerintah tapi nggak ada solusinya. Itu mendingan orang-orang begitu ya mikir lah lebih jauh gitu ya. Saya sangat gemes-gemes gimana gitu ya dengerin yang kayak gini nih ya. Pertama saya ingin mengucapkan sangat berduka ya yang dalam negeri Indonesia ini memiliki presiden yang sangat-sangat cerdas. Makanya sampai banyak yang komentator di BO ini mengatakan idiot, bodoh, goblok. Saya rasa hati-hati mereka itu. Karena jangan lupa presiden ini dulunya adalah mantan penculik aktivis. Apa nggak takut nanti kalau diculik? Ya, sebaiknya janganlah dikatain begitu. Tapi lebih tepat ya cukup dongo apa gemblung saja gitulah. Karena udah pikun ya mungkin ya. Jadi makanya seperti itulah tindakannya atau keputusannya. Nah kemudian saya rasa bagaimanapun itu presiden Indonesia yang sangat dibanggakan oleh para pemilihnya yang dulu dikasih dikasih nasi bungkus itu sudah girang ya. Ya kalau saya nggak level dan lebih cerdas, saya milihnya yang dikatain Mas Anies itu. Kalau itu pilihan saya itu. Nah kalau tentang ini Pak Luhut ya, kalau Luhut Binsar Panjaitan itu tadi mengatakan itu strategis untuk keuntungan jangka panjang. Ya apa saja yang dibilang strategis buat selama ada benefit buat dia ya selalu dibilang baik-baik aja. Sementara dia tidak ada empati atau istilahnya kepekaan terhadap kondisi negeri Indonesia yang seperti sekarang ya toh. Kalau menurut saya orang seperti Pak Luhut itu nggak usah dikata-katain lah, biarin saja. Nanti saya pikir ya nggak lama akan mati juga kok gitu ya. Jadi ya biarin aja. Terus saya cuma usul ke teman-teman atau rekan-rekan semua yang ada di BO ini terutama, kalau solusi yang paling tepat menurut saya ya udah segera lengserkan yang dirasa menjadi pengkhianat rakyat dan negeri Indonesia, yang lebih royal kepada asing tapi lebih jahat dan kejam kepada rakyat sendiri ya kan,
dengan dinaikkan pajak, kemudian apa saja dipajakin, tanah yang 2 tahun nggak istilahnya masih nganggur akan diserobot juga. Kebijakan model apa seperti itu? Itu namanya penjajah dalam negeri. Nah, dulu saat kampanye keluar-keluarnya saya bukan anti asing. Kalau yang seperti sekarang ini apa namanya? Ya wajar kalau ada yang ngomong dia itu anjingnya asing ya toh. Itu wajar, nggak salah. Yang ngomong nggak salah karena memang kebijakan dia ya lebih berpihak ke asing gitu loh. Nah, apalagi rakyat Indonesia itu yang sangat cerdas dan tegas harusnya segera mengambil tindakan, take real action. Maksulkan, lengserkan, tidak hanya ngoceh-ngoceh doang lewat BO. Ya kan, sebaiknya langsung saja galang semangat nasionalisme menyelamatkan negeri ini dari para bajingan-bajingan berdasi. Jadi memang terima kasih punya presiden model kayak begini gitu. Ya, sangat bijaksana dia, memperhatikan rakyatnya dia, sampai memberikan akses kepada Donald Bebek untuk full tanpa ada sensor apa-apa boleh dengan seenak udelnya. Artinya ini ibarat hampir bahkan melebihin zaman bahla waktu kita dijajah oleh Belanda. Dijajah bukan Belanda, dijajah oleh VOC. Nah, VOC kan kita waktu dalam pelajaran sejarah kita dulu kan mengatakan bahwa kita dijajah oleh Belanda 350 tahun. Berarti benar apa yang dikatakan sejarah kita itu dibolak-balik ya. Sebenarnya bukan Belanda yang menjajah, bangsa sendiri yang menjajah kita itu loh. Yaitu waktu itu zaman-zaman itu raja-raja kecil semua karena bisa dibayar oleh VOC. Sehingga mengintimidasi kita. Nah, sekarang pun sama. Apa bedanya si Amerika ini, si Donald Bebek ini gitu loh, mempengaruhi presidennya aja udah selesai gitu loh. Rakyat kita harusnya terpaksa harus mengikuti gitu loh. Terlepas apakah memang dibayar apa tidak, tapi kan keputusannya sampai memberikan akses tanpa batas gitu loh. Ini kan udah luar biasa. Aduh, nggak habis pikir gitu, kok bisa memberikan tanpa batasnya itu, nggak dibatasin. Ini kan, aduh ampun dah. Ampun, bener-bener waktu zaman IMF aja masih ada batasnya. Lah ini tanpa batas, itu aja. Udah di luar nalar, Pak. Bener-bener sudah di luar nalar akal sehat. Ya, Pak Luhut ngomong begitu. Aduh, nggak pikir juga ya, umur kita tinggal berapa sih? Betul nggak Pak, Bu Mary? Dikasih paling lama 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, kok nggak bisa berbuat yang baik buat negara gitu loh. Mikirin cuman jangka pendek sesaat doang. Itu boleh akses sebebasnya. Masa sekarang Pak Jokowi katanya sudah berhasil 51% menguasai Freeport. Sekarang nanti Freeport boleh istilahnya boleh diambil kembali dengan leluasa begitu. Itu salah satu contoh doang, Mbak. Memang saya lihat nih bangsa ini pemimpinnya udah terlalu kelewatan ya. Pertanyaan kita sekarang begini, Mbak. Pemerintah ini kan dikontrol oleh MPR ya. Pertanyaan kita, MPR-nya ini mandul apa enggak? Atau masih ada atau apa enggak gitu ya, Pak? Kayak kelihatan ininya ya. Mbak Mary berani juga ngomong begitu ya. Kan memang fakta, Pak. Ya, sekarang kita tinggal lihat nih, MPR-nya masih punya hati nurani enggak? Masih bener-bener majelis permusyawaratan rakyat yang bela rakyat yang 350 juta orang enggak? Kalau masih mereka punya hati nurani, mereka harus sidang. Batalkan itu. Keputusan yang menurut saya tuh, aduh, mau dibilang geblek, bodoh, blow on, Mbak. Iya loh, Mbak. Padahal tadi kita sebenarnya memang tadi saya bilang, tadi saya dengar dari banyak para pembicara. Komentator ya. Iya. Mereka itu pemerintah jadi menjajah rakyatnya sendiri.
Jangan dipikir rakyatnya asal dikasih kenyang, dikasih sembako, dikasih udah tenang gitu loh. Dia nggak mikirin nanti susahnya seperti apa, dijajah seperti apa. Ya kan memang bukan dijajah seperti zaman Belanda 350 tahun semua, tapi kan itu dikendalikan banget. Udah mau tes virus aja mesti dites di Indonesia. Ya kan? Menteri Kesehatannya juga blow on, iyain aja. Ya kan? Kenapa nggak mau dites di tempat lain? Kenapa harus di Indonesia? Contoh sekarang coba Mbak, yang masalah Kortek aja nih, ya perpajakan Kortek nih, kita nggak usah jauh-jauh, udah ngomong Kortek aja. Itu kan saya dapat info harusnya serah terima di Juni ya. Sampai sekarang aja itu Korteknya masih suka ngaco, Mbak. Ditanyain ke AR-nya harus tanya ke konsultan pajaknya ya. Itu kan konsultan pajaknya kan dari luar tuh, dari LG atau dari mana lah, nggak bisa jawab, nggak bisa langsung kasih solusi. Itu masalah yang di depan mata. Makanya waktu itu sampai kita dengar di Pas FM sampai April aja penerimaan pajak cuman sampai 40% katanya dari yang seharusnya. Ya kan yang di depan mata aja ya dia nggak becus nih pemerintah. Harusnya kan step by step ya ngurusin Kortek perpindahan dari yang cara lama dengan cara baru ya, supaya nggak membebani masyarakat juga. Masyarakat juga stres, Mbak. Sampai temen ada kerja sampai tengah malam ngurusin Kortek gitu. Karena bukan orangnya, bukan kitanya yang nggak bisa. Ini Korteknya yang bermasalah, programnya yang bermasalah, servernya juga bermasalah, Mbak. Makanya pemerintahnya saya pikir, saya bilang kenapa ya? Untung tempo hari saya nggak pilih Prabowo loh, Mbak. Terus terang, saya karena lihat backgroundnya udah jelek gitu loh. Ya, mohon maaf, mungkin dia harus bertobat beneran deh. Kalau nggak memang MPR harus bersidang darurat ini. Kacau nih, Mbak. Kasihan rakyat, benar-benar kasihan. Ada kemungkinan dia akan mengakses lagi Freeport, itu akan terjadi. Kalaupun nggak Freeport, dia akan cari kekayaan alam Indonesia yang lainnya, yang menurut saya itu akan terjadi seperti Freeport zamannya dulu sebelumnya Jokowi 51% ya. Ya, ini triki-trikinya Trump. Karena apa? Memang ya namanya bisnis ya. Presiden kalau namanya sudah berbisnis, yang juga milioner di Amerika, ya kurang lebihnya dia akan ambil sesuatu yang menurut kita ya kekayaan orang Indonesia akan apa ya, bisa dibilang emas lagi di selain di Papua itu, di mana selain di Freeport ada emas lagi kali gitu, itu yang bukan diambil gitu loh. Soalnya kalau kita berbicara minyak bumi gitu ya, dia sendiri juga punya minyak bumi kan, di Texas itu banyak daerah minyak bumi semua gitu kan, ya kan. Jadi pasti akan kekayaan alam Indonesia itu yang akan dicuri itu daerah-daerah yang mungkin ya mungkin nikel, ya mungkin emas, ya mungkin banyak lagi yang sebenarnya kita nggak tahu, tapi dengan teknologinya dia bisa dapat gitu loh. Nah itu salah satu khususnya menurut kita gitu loh, menurut saya nih pribadi, kok mau gitu loh Indonesia. Telak banget ya di sini, ini telak banget. Gitu. Terus kalau masalah yang ya lu mau beli pesawat beli apa ya, itu mah terserah deh, mau judul nanti jatuhnya utang lagi gitu kan. Ya kan? Masalah punya pesawat buat kita juga buat apa gitu loh. Ya kan, Garuda juga Garuda yang pesawat kebanggaan yang kebanggaan aja udah rugi ya, punya utang di mana-mana gitu kan. Maksudnya apa yang keuntungan buat kita tuh dibandingkan comparison dengan piring Trump itu nggak berbanding terbalik gitu, nggak equal gitu kalau itu dengan kasarnya gitu ya. Ya kan, kalau dihitung satu duduk bersama, apa sih plus minusnya gitu loh. Kalau saya bilang kita banyak ruginya dibandingkan banyak untungnya gitu loh. Ya kan, mungkin di satu sisi para pengusaha yang berbisnis ke si Amerika ya ke sana, mungkin secara ini biaya impornya murah gitu loh, biaya pajaknya. Tapi kan logikanya juga orang pajak impor itu kan yang banyak kan customer di sana. Kenapa kita juga pusing sih gitu loh. Yang bikin mati kan si Trump sendiri, bukannya kita. Dia mau pakai barang-barang dari luar negeri, ya silakan, go ahead gitu kan. Ya, mau dengan pajak segitu. Tapi kalau nggak mau ya sudah, jangan dipusingin gitu loh. Ya kan, saya bilang cari paket lain lah, jangan cari paket Amerika yang notabene ya Amerika sendiri yang bikin kesalahan dari awal kan.
Gitu. Sekarang nanti jangan kedua masalah TKDN nanti juga akan hilang nih. Wah ini bisa jadi banyak yang beruginya. Akhirnya yang digaung-gaungkan dari dulu TKDN, ya kan cuma angin lalu, ya kan, cuma omdo. Sebenarnya kita juga apresiasi dan kita sangat salut dengan negosiasi Donald Trump dengan Prabowo ya, Pak Prabowo. Ini kita harus memberikan kesempatan, tetapi dalam hal ini kita harap supaya dari pihak-pihak terkait ya, termasuk DPR, ini benar-benar harus kita profesional dan benar-benar diawasin, jangan kecolongan. Karena dari pengalaman yang sebelum-sebelumnya di zaman Orba, kita juga terlalu mengharap ke Amerika dengan pengalaman bahwa Amerika ini kalau di semua negara itu sangat terkenal dengan kelicikan ya, seperti mereka mendekatin semua negara itu umumnya akhirnya itu sangat fatal. Jadi kita harap supaya dalam pihak terkait untuk pemerintah ini perlu diwaspadain, karena Amerika ini benar-benar licik ya, dengan kondisi mereka kan melihat kekayaan alam Indonesia ini, jadi mereka juga dalam hal ini jangan hanya kita sebagai maksudnya jangan kita sebagai jembatan. Nah, kalau sebagai jembatan, kalau mereka sudah survive dan lain-lain, itu jembatannya dirobohkan. Inilah kejelekan dari negara superpower. Mungkin itu opini saya. Ya, biarpun kondisi negeri lagi kacau balau, yang penting kita tetap sehat ya. Setuju. Oke. Nah, kalau kita lihat ya dari kemampuan Prabowo ini bernegosiasi dengan Presiden Amerika, menurut saya memang kalau saya lihat sejak dulu Presiden Prabowo ini bukan negosiator yang baik menurut saya. Kenapa? Karena dia lebih mentalnya tuh lebih sendiko dawuh. Kalau orang Jawa itu sendiko dawuh. Sendiko dawuh tuh siap komandan seperti itu. Jadi makanya kalau dinegosiasi dengan Presiden Amerika pasti kalah, nggak ada apa-apanya. Makanya langsung jatuh seperti ini. Apa aja yes gitu. Apa yang dikatakan Trump yes, seperti itu. Karena memang dari dulu generasi dia ABS kan, asal bapak senang aja gitu. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih kembali Pak Retio atas opininya. Oke, Mitra Bisnis, demikian sesi Bisnismen Opini untuk kali ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Saya Anita Wijaya.